Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Berikut masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kelas adalah A. Siswa dalam 1 minggu hampir 5 hari kesiangan masuk kelas. B. Guru tidak menyiapkan RPP atau PPI ketika tampil di dalam kelas. C. Siswa tidak berani bertanya ketika pembelajaran berlangsung. Atau D. Guru mengkondisikan siswa yang selalu ribut di dalam kelas. Nah, yang berhubungan dengan pengelolaan kelas nih, teman-teman, mana? Nah, jawaban yang tepat adalah C. Siswa tidak berani bertanya ketika pembelajaran berlangsung. Tentu ada yang salah dalam pengelolaan kelas. Nomor 2, masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Nah, dapat dipecahkan melalui atau lewat PTK atau penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. 1. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa berkelahi dengan teman sebangkunya. Kasus yang kedua, sebagian besar siswa belum mampu melafalkan bunyi-bunyi konsonan. Masalah yang ketiga, kelas tidak kondusif karena siswa lebih senang belajar di luar kelas daripada di dalam kelas. 4. Kasus yang keempat, siswa pasif tidak berani mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran. Yang mana teman-teman 1, 2, 3, A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1 dan 4, atau D 2 dan 4. Nah, ini yang dipecahkan melalui atau lewat PTK itu lebih ke pembelajaran ya teman-teman. Nah, ini berkelahi ini lebih ke sikap. Nah, ini belum mampu melafalkan konsonan, ini pembelajaran. Kelas tidak kondusif, nah ini juga siswa lebih senang, ini lebih ke sikap. Nah, lalu yang keempat, siswa pasif tidak berani mengajukan pertanyaan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini terkait pembelajaran. Jadi PTK itu lebih ke pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 2, dan 4. Nomor 3, analisis permasalahan untuk PTK. Guru sebaiknya menghindari hal berikut. A. Permasalahan yang dirasa penting. B. Masalah yang cakupannya luas dan menantang. C. Lakukan dengan skala prioritas. D. Tetapkan permasalahan yang skalanya cukup kecil. Yang mana teman-teman? Yang harusnya dihindari. Itu jawaban yang tepat adalah B. Masalah yang cakupannya luas dan menantang. Ini terlihat bagus, tapi ini akan membuat kita sendiri kewalahan ya teman-teman jika masalahnya cakupannya luas. Lebih baik kita cari masalah yang cakupannya cukup kecil atau di kelas, tidak harus satu sekolah, namanya saja PTK, penelitian tindakan kelas. Berarti skopnya kecil atau kita prioritaskan ya teman-teman. Jadi hindari masalah yang cakupannya luas dan menantang. Nomor 4, pertanyaan
pertanyaan yang mendorong pikiran-pikiran dalam mengembangkan fokus PTK. 1. Apa yang sedang terjadi sekarang? 2. Apa yang seharusnya terjadi? 3. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya? 4. Di mana terjadi permasalahan tersebut? A1 dan 3, B1 dan 2, C1, 2, dan 4, D1 dan 4. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A1 dan 3. Apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Ini yang B, C, dan D tidak ada yang ketiga ya teman-teman. Padahal yang paling penting itu apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Nah, solusi apa yang bisa saya lakukan seperti itu ya teman-teman. Karena inti dari permasalahan adalah membutuhkan sebuah solusi. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya? Nomor 5, rumusan masalah dalam sebuah penelitian seharusnya menggunakan kalimat A. Pasif, B. Pernyataan, D. Tanya, D. Sifat. Nah, rumusan masalah biasanya menggunakan kalimat tanya karena nanti penelitiannya itu menjawab sebuah permasalahan. Jadi sebelum kita menjawab, kita harus bertanya. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 6. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, maka disusunlah sebuah A. Artikel permasalahan, B. Rumusan permasalahan yang ada di kelas, C. Proposal penelitian, D. Opini penelitian. Jawaban yang tepat adalah C. Proposal penelitian. Nomor 7. Tujuan umum penyusunan proposal penelitian adalah A. Memberitahukan secara jelas dan memudahkan langkah selanjutnya. B. Hanya salah syarat saja. C. Hanya tambahan dalam penelitian. D. Sebagai pelengkap dalam sebuah penelitian. Tentu jawaban yang tepat ini A ya teman-teman, memberitahukan secara jelas dan memudahkan langkah selanjutnya. Nomor 8. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Langkah yang ada dalam metode penelitian adalah A. Prosedur dan teknik penelitian, B. Rumusan dan pembatasan masalah, C. Pendekatan penelitian, atau D. Lokasi dan tempat penelitian. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A. Prosedur dan teknik penilaian. Nomor 9. Pernyataan yang harus dituangkan dalam tulisan tentang keadaan faktual, masalah yang akan diteliti berada pada bagian A. Latar belakang, B. Setting penelitian, C. Siklus, atau D. Perencanaan tindakan. Nah, kita biasanya menceritakan atau menuangkan masalah atau keadaan faktual yang akan diteliti itu pada bagian latar belakang ya teman-teman. Jadi orang-orang atau pembaca harus tahu dulu nih latar belakangnya, mengapa kita meneliti hal atau meneliti suatu hal. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Latar belakang. Nomor 10. Untuk membuat judul penelitian sebaiknya dirumuskan melalui A. Tujuan penelitian, B. Formulasi masalah, C. Batasan masalah, atau D. Latar belakang. Jawaban yang tepat adalah B. Formulasi masalah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.